Shalom, selamat jumpa lagi dalam program Religion is Boring Jilid 3 dengan judul Seluruh Perjuangan Sudah Diselesaikan Kristus di Kalvari. Bacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 17 dan 18 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha dibenarkan dalam Kristus Yesus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau kita membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Surat Galatia ini mungkin bukan salah satu buku yang paling menarik dalam Alkitab untuk dibaca. Untuk itu saya sangat menganjurkan Anda untuk membaca kitab Imamat. Mengapa? Kebanyakan dari kita hanya memiliki gagasan yang kabur tentang semua yang terkandung dalam hukum Yahudi. Kita tidak sepenuhnya memahami makna ritual dan semua pengorbanan yang ditentukan Tuhan. Tujuan ketetapannya adalah agar orang Yahudi tahu bagaimana seharusnya mereka menangani dosa. Melalui hukumnya, Allah menyingkapkan dosa bangsa itu, tetapi di dalamnya Tuhan juga menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya agar mereka dapat dibenarkan di hadapannya. Akan tetapi mengikuti hukumnya membutuhkan banyak pekerjaan. Peraturan yang harus diikuti setiap hari, pengorbanan yang dilakukan berulang kali. Dalam banyak hal agama merupakan penjara perjuangan tanpa henti. Tetapi ketika Kristus datang, dialah yang menggenapi hukum yang memenjarakan kita dalam perjuangan tanpa henti tersebut. Kristus adalah korban terakhir bagi dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Karenanya, sekarang perjuangan agama kita harus dihentikan. Di dalam Kristus kita telah dibebaskan dan dimerdekakan. Di ayat-ayat sebelumnya, Paulus memanggil sesama rasul Petrus. Oleh karena Petrus menarik diri dari persekutuannya dengan orang Yahudi di Antiokhia setelah mendapat intimidasi dari penganut Yudais. Kaum Yudais mengklaim bahwa orang Kristen non-Yahudi harus pindah ke Yudaisme dan mengikuti hukum Taurat untuk bisa diselamatkan. Tetapi dalam Kisah Rasul 15 ayat 9-11 mengatakan, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Petrus tahu bahwa orang-orang bukan Yahudi diselamatkan hanya oleh kasih karunia sama seperti sebelumnya. Tetapi dia diintimidasi agar kembali ke hukum Taurat dan yang memenjarakan. Dalam ayat-ayat hari ini, Paulus melanjutkan tegurannya kepada Petrus dan terhadap orang lain yang bergabung dengannya dalam kemunafikan ini. Tetapi bisa sedikit membingungkan untuk memahami maksud Paulus. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Kristus. Tetapi sekarang setelah diselamatkan, Anda kembali ke hukum Taurat. Ini berarti Anda beranggapan bahwa Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan. Jika cukup, maka Anda tidak akan membutuhkan hukum lagi. Pada kenyataannya Anda diselamatkan oleh iman dan bukan karena mentaati hukum Taurat. Dengan kembali ke hukum Taurat, yang menurut asas legalisme atau perbudakan, Anda membangun kembali apa yang telah Anda hancurkan. Dengan kata lain, Paulus menunjukkan bahwasanya Petrus telah hidup dan memberitakan kebebasan dari hukum Taurat. Namun kemudian dia kembali ke sana. Itu seperti mengatakan bahwa Kristus menuntunnya ke dalam dosa dengan meninggalkan perjanjian lama. Yang tentu saja tindakan Petrus ini sangat tidak masuk akal. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, kita telah dibebaskan dari usaha untuk menjadi benar di hadapan Allah melalui perbuatan kita sendiri. Kita telah dibenarkan oleh Allah melalui darah Kristus. Yang kedua, kita telah dibenarkan oleh Allah melalui putranya dan tidak ada lagi yang harus kita lakukan untuk dibenarkan kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31. Closing statement yang terakhir, jangan membangun kembali sistem hukum yang telah diruntuhkan karena kaya Kristus di atas nama Anda. Hentikan semua perjuangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.